Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan kalian beserta keluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat murah rezeki ya. Oke, pada video kali ini kita masuk pada materi tentang cara membuat kalimat dengan past continuous tense ini ya. Past continuous tense. Past continuous tense itu pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang sedang terjadi, tapi kejadiannya di waktu lalu dan biasanya diiringi dengan kejadian lain ya. Nanti untuk kejadiannya yang berlangsung lebih lama itu yang menggunakan past continuous, sementara yang peristiwanya lebih pendek durasinya itu biasanya menggunakan simple past tense. Oke, langsung saja kita pada kalimat yang pertama. Di sini ada mereka sedang menghadiri pesta pernikahan ini ya. Mereka sedang menghadiri pesta pernikahan saat gempa itu terjadi. Bagaimana kita bilangnya? Oke, kalimatnya menjadi they were attending a wedding party when the earthquake happened ya. Kita lihat di sini peristiwa menghadiri pesta pernikahan dengan gempa terjadi itu kira-kira lebih lama mana teman-teman? Ya, tentu lebih lama menghadiri pesta pernikahan ya. Mungkin kalau menghadiri pesta pernikahan kan bisa 10-20 menit begitu ya. Tapi kalau gempa kan mungkin sebentar saja, hanya hitungan detik atau mungkin menit begitu ya. Jadi yang pakai past continuous di sini adalah yang menghadiri pesta pernikahan. Nah ini they were attending, itulah yang namanya past continuous ya. They were attending a wedding party when the earthquake happened. Mereka sedang menghadiri pesta pernikahan saat gempa itu terjadi ya. Oke, berikutnya kalimat yang kedua. Kami sedang duduk di halte saat tiba-tiba seorang pria muda pingsan di hadapan kami. Wah, kenapa ini? Belum sarapan mungkin atau kenapa ya? Kita lihat nih kalimatnya. We were sitting in a bus stop when suddenly a young man fainted in front of us. Gitu ya. Ini duduk di halte itu lebih lama ya. Makanya di sini pakai we were sitting. Nah, tapi kalau pingsan itu mah sebentar aja. Maksudnya geludaknya gitu ya, fainted. Geludak, pingsan gitu kan. Bisa aja kan habis pingsan langsung bangun gitu kan karena kaget. Ya, gitu. Oke. Jadi kalimatnya we were sitting in a bus stop when suddenly a young man fainted in front of us. Kemudian kalimat yang ketiga ada saya sedang membuat secangkir kopi buat ayahku saat seorang tamu mengetuk pintu. Nah, gimana nih bilangnya? Oke, maka bahasa Inggrisnya menjadi I was making a cup of coffee for my father when a guest knocked on the door. Ya, bikin kopi atau membuat kopi dengan tamu ngetuk pintu, ya itu kemungkinannya lebih lama bikin kopi ya enggak? Jadi pakainya making untuk I was making a cup of coffee. And then di sini a guest knocked on the door. Knocked menggunakan verb 2, was making menggunakan past continuous. Tandanya continuous apa? Pakai verb ing begitu ya. Baik, berikutnya yang keempat, kamu sedang tidur semalam ketika temanmu datang untuk mengembalikan buku ini. Jadi pas dia bangun bukunya, ini kok bukunya ada di rumah? Iya, semalam temanmu datang. Loh, aku kemana mah? Ya. Kamu sedang tidur pas semalam temanmu datang mengembalikan buku ini gitu. Jadi kalimat bahasa Inggrisnya menjadi kalimatnya menjadi you were sleeping last night when your friend written this book ya. You were sleeping. Tidur sama balikin buku lebih lama tidurnya ya. You were sleeping last night when your friend returned this book. Kemudian untuk kalimat yang kelima di sini ada dia sedang mengecat tembok ketika handphonenya jatuh. Ya, jadi lagi ngecat terus dia nyimpen HP di saku lah, nggak nyadar tahu-tahu HP-nya jatuh ya nggak. Ngecat tembok mungkin kan dia naik tangga gitu, jadi jatuhnya dari posisi yang agak tinggi kan. Nah, gimana nih bahasa Inggrisnya nih?
Oke, kalimatnya menjadi he was painting the wall when his handphone fell down. Ya, mengecat lebih lama ya daripada HP jatuh. Kalau jatuh mah cepet jatuh gitu kan. Oke, tapi kalau ngecat kan lama ya. Makanya di sini pakai was painting. He was ya, painting. He was bukan he were. He was painting the wall. Dia lagi ngecat tembok. When ketika his handphone, ketika HP-nya fell down. Fell down adalah verb 2 dari fall down gitu ya. Baik teman-teman, kemudian yang keenam, dia perempuan sedang berdandan saat suaminya tiba di rumah. Wow, dandan buat siapa ini? Buat suaminya atau buat bukan suaminya? Ya, tentu buat suaminya ya. Bahasa Inggrisnya adalah menjadi she was making up when her husband arrived at home. Dandan sama tiba di rumah lebih lama mana? Lebih lama dandan ya. Maka dandan pakai making up. Tiba mah nyampe tok 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 buka pintu gitu kan. Assalamualaikum, buka pintu. Nyampe tuh sebentar aja ya. She was making up when her husband arrived at home. Kemudian kalimat yang ketujuh ada Pak Slamet sedang bepergian ke Solo saat tetangganya meninggal dunia. Jadi Pak Slametnya dalam perjalanan ke Solo, sementara tiba-tiba pas masih dalam perjalanan belum nyampe ke Solo, mungkin istrinya telepon, Pak Joni meninggal, tetangga kita gitu. Nah, gimana ini? Kira-kira perjalanannya dilanjutin apa enggak ke Solo gitu ya? Mungkin tetap dilanjutkan untuk bertaksiahnya nanti kalau udah nyampe rumah lagi gitu ya. Oke, bahasa Inggrisnya gimana nih? Oke, bahasa Inggrisnya menjadi Mr. Slamet was traveling to Solo when his neighbor passed away. Kepergian, traveling, wafat atau meninggal dunia, passed away gitu ya. Oke, berikutnya ada Bu Lina sedang mengunjungi sebuah objek wisata saat seseorang mencoba merampas tasnya. Wah, ini ya, kejahatan di objek wisata. Nggak tahu di mana ini ya objek wisatanya. Oke, kita coba lihat bahasa Inggrisnya seperti apa. Oke, untuk kalimat bahasa Inggrisnya menjadi Mrs. Lina was visiting a tourist resort when someone tried to snatch her bag. Ya, was visiting. Di sini untuk verb 2-nya tried ya. Tried ketemu kata snatch. Karena ini verb maka di sini pakai to gitu ya. Walaupun kejadiannya lampau, tapi karena setelah to maka sini tetap menggunakan bentuk dasar ini ya, namanya infinitive. Tried to snatch. Jadi yang verb 2-nya adalah tried-nya ya. Was visiting-nya ini yang past continuous-nya ya. Kita ulangi, Mrs. Lina was visiting a tourist resort when someone tried to snatch her bag. Ibu Lina sedang mengunjungi objek wisata ketika seseorang mencoba untuk merampas tasnya. Begitu ya teman-teman. Oke, mungkin hanya 8 kalimat ini saja yang kita coba ya buat untuk video kali ini tentang bagaimana menyusun kalimat dengan menggunakan past continuous. Yang penting adalah past continuous, kita lihat yang lebih lama kejadiannya itu yang pakai past continuous. Sementara peristiwa yang mengiringinya kalau lebih pendek ya udah kita pakai simple past tense. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan jika suka silahkan di like. Terima kasih buat yang udah subscribe juga. Kita jumpa lagi pada video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.